Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan tetap semangat belajar dan selalu menjaga kesehatan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga senantiasa diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Pada pertemuan kali ini, kita akan menyusun cerita pendek berdasarkan pengalaman dan gagasan. Kompetensi dasar 4.6 mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Indikator pencapaian kompetensi IPK 4.61 menyusun kerangka cerita pendek berdasarkan pengalaman atau gagasan. 4.6.2 menyusun cerita pendek berdasarkan kerangka dengan memperhatikan struktur teks dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran ini berlangsung, peserta didik diharapkan dapat 1. Menyusun kerangka cerita pendek berdasarkan pengalaman atau gagasan. 2. Menyusun cerita pendek berdasarkan kerangka dengan memperhatikan struktur teks dan kebahasaan. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari struktur cerpen dan ciri kebahasaannya. Maka dari itu, kalian harus memahami struktur dan ciri kebahasaan dalam cerpen sebelum menyusun cerpen ini. Langkah-langkah menyusun cerpen. 1. Menentukan tema. Contoh, kenakalan remaja. Topik utama dari cerita yang akan kita buat. Tema ini diambil untuk menggambarkan tingkah sebagian kalangan di antara generasi masa kini yang mudah terjerumus ke dalam godaan pergaulan yang tidak selalu baik. 2. Menentukan tokoh dan wataknya. Karakterisasi gambaran umum dari sifat para karakter. Contoh, tokoh Anita. Wataknya pembangkang dan seenaknya sendiri. Tokoh Danu, kakak Anita. Karakternya suka memanjakan, tidak berani menegur. Tokoh ibu, seorang wanita karir, selalu sibuk. Tokoh ayah, seorang pengacara yang jarang pulang ke rumah, sifatnya pemarah. 3. Menentukan latar. Latar tempat, latar waktu, dan latar suasana dalam cerpen tersebut. Contoh, latar tempat, rumah Anita, sekolah, bar, dan kantor polisi. Latar suasana, sedih, tegang, haru. Latar waktu, pagi sebelum berangkat sekolah, siang pulang sekolah, sore hari, dan malam hari. 4. Menentukan sudut pandang. Cara penulis menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Contoh, A. Sudut pandang orang pertama. Penulis menggunakan kata aku atau saya. B. Sudut pandang orang ketiga. Penulis
menulis menggunakan kata ia, dia, kami, atau nama diri. 5. Menentukan tahap-tahap penceritaan atau tahapan alur. A. Perkenalan. Bagaimana kita menggambarkan perangai, ciri fisik, dan karakterisasi para karakter. Contoh bagian perkenalan. Anita yang baru saja keluar dari kamar menampar piring sarapan yang hanya berisi tahu goreng. Dia gusar karena sedang ingin makan ayam panggang. Danu yang sedang mengetik skripsi langsung saja memberikan uang 200.000. Ketika Anita meminta, tanpa bertanya untuk apa uang sebanyak itu. Ibu yang selalu terlihat sedang menelepon dengan ponselnya, baik itu di meja makan, di kamar tidur, bahkan di mobil saat mengantar anaknya bersekolah. Ayah yang baru pulang setelah kerja di luar selama seminggu marah-marah ketika Danu berniat meminjam mobilnya untuk menjemput Anita. B. Konflik atau pertikaian. Awal dimulainya masalah dalam cerita. Contoh, Anita kebingungan. Teman-temannya mengancam untuk mengeluarkan dari geng karena tidak mau membeli dan mencoba tablet narkoba. C. Klimaks. Puncak masalah dalam cerita. Contoh, setelah mengemis tambahan uang kepada kakaknya, Anita membeli narkoba di sebuah bar langganan teman-temannya. Malang, saat itu juga polisi sedang mengadakan penggerebekan sehingga Anita pun ikut tertangkap. D. Penyelesaian. Resolusi dari masalah tersebut. Contoh, Anita terpaksa mendekam di kantor polisi. Seluruh keluarganya datang untuk menjemputnya. Ibu menangis dan ayah berjanji akan menjadi sosok orang tua yang lebih perhatian kepada anaknya. Begitu juga Danu yang berpikir dia tidak akan terlalu memanjakan adiknya lagi. Anita bertekad akan menjadi anak yang lebih mawas diri dalam pergaulan. 6. Pemberian judul yang menarik. Contoh kerangka cerpen dengan tema kenakalan remaja. 1. Bagian orientasi. Latar cerita pendek yang menggambarkan waktu, tempat, dan suasana berdasarkan alur ceritanya. Anita yang baru saja keluar dari kamar menampar piring sarapan yang hanya berisi tahu goreng. Dia gusar karena sedang ingin makan ayam panggang. Danu yang sedang mengetik skripsi langsung saja memberikan uang 200.000 ketika Anita meminta tanpa bertanya untuk apa uang sebanyak itu. Ibu yang selalu terlihat sedang menelepon dengan ponselnya, baik itu di meja makan, di kamar tidur, bahkan di mobil saat mengantar anaknya bersekolah. Ayah yang baru pulang setelah kerja di luar selama seminggu marah-marah ketika Danu berniat meminjam mobilnya untuk menjemput Anita. Komplikasi. Titik di mana tokoh utama mulai mengalami permasalahan atau konflik yang bermunculan. Biasanya, peristiwa-peristiwa permasalahan tersebut
tersebut ditulis menggunakan hubungan sebab akibat. Anita kebingungan. Teman-temannya mengancam untuk mengeluarkannya dari geng karena tidak mau membeli dan mencoba tablet narkoba. Tiga, evaluasi. Suatu bagian di mana sang tokoh utama sudah mencapai puncak atau klimaks dari permasalahan yang dialaminya dan sudah mulai mendapat titik terang. Setelah mengemis tambahan uang kepada kakaknya, Anita membeli narkoba di sebuah bar langganan teman-temannya. Malang, saat itu juga polisi sedang mengadakan penggerbekan sehingga Anita pun ikut tertangkap. Resolusi. Solusi yang ditulis atas permasalahan tokoh tersebut. Anita terpaksa mendekam di kantor polisi. Seluruh keluarganya datang untuk menjemputnya. Ibu menangis dan ayah berjanji akan menjadi sosok orang tua yang lebih perhatian kepada anaknya. Begitu juga Danu yang berpikir dia tidak akan terlalu memanjakan adiknya lagi. Anita bertekad akan menjadi anak yang lebih mawas diri dalam pergaulan. Lima, koda. Bagian akhir atau penutup dari cerpen. Berisi tentang amanat yang dituliskan oleh pengarang kepada pembaca. Hindarilah pergaulan yang bisa menjerumuskan kita ke hal-hal yang negatif seperti narkoba dan perbanyaklah syukur atas kehidupan yang kita miliki. Contoh cerpen yang berjudul Pergaulan yang Salah. Anita yang baru saja keluar dari kamar menampar piring sarapan yang hanya berisi tahu goreng. Dia gusar karena sedang ingin makan ayam panggang. Danu yang sedang mengetik skripsi langsung saja memberikan uang 200.000. Ketika Anita meminta, tanpa bertanya untuk apa uang sebanyak itu. Ibu yang selalu terlihat sedang menelepon dengan ponselnya, baik itu di meja makan, di kamar tidur, bahkan di mobil saat mengantar anaknya bersekolah. Ayah yang baru pulang setelah kerja di luar selama seminggu, marah-marah ketika Danu berniat meminjam mobilnya untuk menjemput Anita. Tetapi ayah masih tetap memberi mobilnya untuk dipinjamkan walaupun marah-marah. Ayah selalu sibuk dengan pekerjaannya yang sebagai pengacara yang jarang pulang ke rumah, sehingga tidak tahu dengan tingkah laku dan pergaulan anak-anaknya kalau di luar, terutama Anita. Bel waktu pulang sekolah pun berbunyi. Anita sudah ditunggu teman-teman gengnya di sudut kelas. Anita, kita kan kemarin sudah sepakat kalau kau yang akan membeli tablet narkoba kali ini dan kau akan mencobanya juga, kata Rio, salah satu teman gengnya. Aku tidak punya uang. Dan akan kudapati dari mana uangnya? Jawab Anita. Kalau kau tidak mau membelinya dan mencoba narkoba itu, kau keluar saja dari geng ini, kata Rio. Anita kebingungan. Teman-temannya mengancam untuk mengeluarkannya dari geng karena tidak mau membeli dan mencoba tablet narkoba. Anita langsung memikirkan. Uangnya tidak cukup untuk membeli narkoba
dan dengan mengemis saja kepada kakak, mungkin uang itu sudah cukup untuk membeli narkoba. Setelah mengemis tambahan uang kepada kakaknya, Anita membeli narkoba di sebuah bar langganan teman-temannya. Malang, saat itu juga polisi sedang mengadakan penggerbekan sehingga Anita pun ikut tertangkap. Polisi pun menelpon orang tua Anita, memberitahu kejadian yang dilakukan Anita. Anita terpaksa mendekam di kantor polisi. Seluruh keluarganya datang untuk menjemputnya. Ibu menangis dan ayah berjanji akan menjadi sosok orang tua yang lebih perhatian kepada anaknya. Begitu juga Danu yang berpikir dia tidak akan terlalu memanjakan adiknya lagi. Anita bertekad akan menjadi anak yang lebih mawas diri dalam pergaulan. Hindarilah pergaulan yang bisa menjerumuskan kita ke hal-hal yang negatif seperti narkoba, dan perbanyaklah syukur atas kehidupan yang kita miliki. Demikianlah tadi contoh cerpen yang dikembangkan dari kerangka cerpen dengan tema kenakalan remaja dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga media pembelajaran ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.